Apa kabarnya Soli dan Solihah beserta ayah dan bunda di rumah? Semoga Soli Solihah beserta ayah dan bunda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran. Nah Soli Solihah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Hands on, pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Baik Soli Solihah, hari ini Ibu Bunga akan membahas tentang mari kita sholat sunnah. Bina Ibadah kelas 3. Nah, Soli Solihah, Allah Maha Penyayang untuk memberi kesempatan hambanya melakukan banyak kebaikan. Allah memerintahkan melalui Rasulullah SAW untuk sholat sunnah. Nah, sholat sunnah dilaksanakan paling sedikit 1 rakaat. Boleh dilakukan kapan saja selain waktu yang dilarang untuk sholat. Nah, baik Soli Solihah, maka apa itu pengertian dari sholat sunnah? Tentu Soli Solihah sudah sering ya melaksanakan sholat sunnah. Nah, salah satunya seperti sholat duha, kemudian sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan lain-lain. Nah, tapi apa itu pengertian sholat sunnah? Ya, pengertian dari sholat sunnah adalah semua sholat selain sholat fardu yang 5 waktu, di mana jika menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan jika tidak dilaksanakan, maka tidak mendapat dosa. Nah, Soli Solihah, lalu bagaimana keutamaan sholat sunnah? Keutamaan sholat sunnah yang pertama adalah akan menutupi kekurangan saat sholat wajib. Seperti diriwayatkan pada sebuah hadis, sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada manusia di hari kiamat nanti adalah sholat. Allah Azza wa Jalla berkata pada malaikatnya, dan dialah yang lebih tahu. Lihatlah sholat pada hambaku, apakah sholatnya sempurna atau tidak? Jika sholatnya sempurna, akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun, jika dalam sholatnya ada sedikit kekurangan, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki amalan sunnah? Jika hambaku memiliki amalan sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Kemudian, amalan lainnya akan diperlakukan seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, Soli Solihah, Masya Allah sekali ya, ketika sholat wajib kita, sholat yang 5 waktu kita belum sempurna, terdapat kekurangan, baik itu dalam wudunya, atau dalam bacaan sholatnya, atau dalam gerakannya, maka kekurangan itu akan ditutupi oleh pahala sunnah. Nah, pahala sunnah di sini adalah sholat sunnah yang mengiringinya. Kemudian, keutamaan sholat sunnah yang kedua adalah
dihapuskan dosa, dan ditinggikan derajat. Nah, seperti hadis berikut ini. Hendaklah engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat kepada Allah. Sebab tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapus dosamu. Ayo, siapa yang ingin dosa-dosanya dihapus oleh Allah dan ditinggikan derajatnya? Nah, maka dari itu kita harus melaksanakan sholat sunnah. Karena Allah berjanji pada hadis ini dikatakan bahwa dosa kita akan dihapuskan dan derajat kita akan ditinggikan. Baik salih-salihah, kemudian yang ketiga adalah akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Nah, seperti hadis riwayat Muslim nomor 489 yang berbunyi, ada salah satu sahabat yang berkata, saya pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Lalu aku membawakan air wudunya dan air untuk hajatnya. Maka beliau berkata kepadaku, mintalah kepadaku. Maka aku berkata, aku hanya meminta agar aku bisa menjadi teman dekatmu di surga. Beliau bertanya lagi, adakah permintaan yang lain? Aku menjawab, tidak, itu saja. Maka beliau menjawab, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyak melakukan sujud atau memperbanyak sholat. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak sholat, maka akan didekatkan dengan Rasulullah di surga. Siapa nih solih-solihah yang ingin bertemu dan berdekatan dengan Rasulullah? Nah, jika ingin bertemu, berdekatan dengan Rasulullah di surga, maka ayo kita memperbanyak sholat sunnah kita, amalan sunnah kita. Nah, solih-solihah, keutamaan sholat sunnah yang keempat adalah sholat adalah sebaik-baik amalan. Beristiqomahlah kalian, dan sekali-kali kalian tidak dapat istiqomah dengan sempurna, ketahuilah, sesungguhnya amalan kalian yang paling utama adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu, melainkan ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang disahkan oleh Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, solih-solihah, sudah dijelaskan ya bahwa sholat adalah sebaik-baiknya amalan. Nah, jika kita adalah seorang mukmin, maka kita harus selalu menjaga wudhu kita agar melaksanakan sholat untuk sebanyak-banyaknya. Nah, itulah keutamaan dari sholat sunnah. Sekarang, mari kita membahas jenis sholat sunnah. Nah, jenis sholat sunnah ada yang pertama adalah sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah tarawih. Yang keempat, sholat sunnah witir. Nah, pada pembahasan kali ini ada 4 sholat sunnah ya, solih-solihah, tapi masih banyak sekali sholat sunnah yang belum kita bahas. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan membahas hanya 4 sholat sunnah ini saja. Nah, tapi untuk Ibu Bunga, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sholat sunnah rawatib terlebih dahulu. Simak dengan baik ya, solih-solihah. Nah, sholat sunnah rawatib. Pengertian, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktunya mengikuti sholat wajib yang 5 waktu. Sholat rawatib ada yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Nah, ini disebut sholat sunnah qobliyah. Dan dapat juga dilakukan setelah sholat wajib dan disebut sholat sunnah ba'diyah. Nah, solih-solihah, ada sholat sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Lalu 4 rakaat sebelum sholat zuhur atau 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat setelah sholat maghrib. Nah, 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, sholat sunnah ini adalah sholat sunnah mu'akkad. Kemudian, selain itu Rasulullah juga pernah melakukan sholat sunnah selain yang disebutkan tadi ya, akan tetapi tidak selalu dilakukan. Nah, sholat sunnah ini disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad. Di antaranya 4 rakaat 2 kali salam sesudah sholat zuhur, 4 rakaat 1 kali salam sebelum sholat asyar, 4 rakaat 1 kali salam sebelum dan sesudah sholat isya. Nah, sholih-sholihah ternyata ada beberapa waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Yang pertama adalah setelah sholat subuh hingga matahari terbit. Yang kedua, sejak matahari terbit hingga naik setinggi tombak. Yang ketiga, tengah hari hingga matahari mulai bergeser ke arah barat. Yang keempat, setelah sholat asar hingga matahari berwarna kuning. Nah, kemudian waktu tidak boleh sholat selanjutnya adalah ketika matahari berwarna kuning hingga matahari terbenam. Nah, inilah beberapa waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Nah, baik sholih-sholihah, demikianlah materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada pertemuan hari ini tentang sholat sunnah. Nah, untuk sholat sunnah, tarawih, witir, dan lain-lain akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sholih-sholihah. Baik sholih-sholihah, demikianlah materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga Allah memudahkan sholih-sholihah semua dalam memahami materinya ya. Dan untuk tugas hari ini, tugasnya hanya menyimak. Nah, nanti sholih-sholihah silahkan tulis pada kolom komentar jika sudah menyimak video pembelajarannya. Terima kasih sholih-sholihah yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dari awal sampai selesai dengan sangat baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.